Oke, baik. Selamat sore. Saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah Penggunaan Citra Digital. Di sini nama saya Gregorian Avianus William Sakera dari kelas A, NIM 191 RAS 51, Prodi TI S1. Yang pertama, soalnya yang melakukan proses ekstraksi fitur pada Citra. Apa itu ekstraksi fitur? Singkatnya ekstraksi Singkatnya, ekstraksi fitur adalah satu tahapan untuk mengambil informasi-informasi penting dalam suatu citra. Informasi-informasi penting tersebutlah yang kita namakan fitur. Dalam proses ekstraksi fitur dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola dalam citra digital. Terdapat tiga buah fitur dasar, antara lain adalah fitur warna, fitur bentuk, dan ada fitur tekstur. Selanjutnya kita lihat soal nomor satu. Nomor satu adalah citra masukan. Lakukan ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya terdapat 25 buah citra. Jadi terdapat 275 citra dedaunan untuk proses ekstraksi fitur. Yang kedua, pemisahan objek daun dan background dari citra. Berikut proses cropping citra sesuai dengan ukuran daun. Hasilnya adalah sebuah dashset citra daun sejumlah 275 citra. Yang berikut yang ketiga, ekstraksi fitur pada warna citra. Ekstraksi warna domain daun dengan ruang warna HSV. Berikutnya, lakukan pencarian warna yang domain dengan menggunakan clustering dengan metode K-means. Hasil akhir adalah perolehan warna dominan dengan komponen A, S, dan V yang menjadi fitur dari citra. Yang berikutnya, ekstraksi fitur tekstur pada citra. Gunakan algoritma GLCM untuk melakukan ekstraksi tekstur. Gunakan 6 parameter GLCM, antara lain dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energi. Gunakan 4 sudut variasi dari citra, yaitu 4 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. Jadi totalnya ada 24 fitur GLCM. Yang berikutnya, ekstraksi fitur untuk pada citra. Gunakan metrik untuk ekstraksi fitur. Gunakan eccentricity untuk ekstraksi fitur. Hasil ekstraksi fitur dalam file Excel akan digunakan selanjutnya. Lakukan testing dan salah satu citra tes dengan menggunakan fungsi connect board receiver setelah proses pengenalan pola berdasarkan data ekstraksi fitur yang dilakukan sebelum. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Baiklah, berikut merupakan kode Python yang telah saya buat untuk melakukan proses ekstraksi fitur sekaligus pre-processing citra daunnya. Kita akan review kodenya yang kita buat ya. Yang di sini kita review terlebih dahulu. Yang pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah untuk mengimport library ya. Dalam ekstraksi fitur adalah OpenCV untuk memproses and computer function, ada lagi untuk array, Excel writer untuk menulis di Microsoft Excel. Nanti hasilnya saya akan simpan ke dalam bentuk Excel. Kemudian ada counter untuk melakukan pre-means, dan ada library Emacs dan Scalar Emacs untuk proses citra dan Xlen untuk melakukan prosesnya. Oke. Yang kedua, kita melakukan persiapan di sini, antara lain yang pertama kita menyiapkan Microsoft Excel-nya karena nanti kita akan menyimpan fitur down ke dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian saya juga menyiapkan kelas di sini. Di sini ada 11 kelas daun. Pas begitu.
Kemudian di sini ada jumlah data, masing-masing kelas tersebut berjumlah 25 buah. Jadi ada 11 kelas, 11 jadi ada 11 kelas, masing-masing kelasnya berjumlah 25 buah. Jadi jumlah citranya berjumlah 275 citra, 275 buah citra yang akan kita ekstensif. Kemudian di sini parameternya untuk fiturnya HSV karena HSV-nya ada 3 channel, itu ada view, hue, situation value, kemudian ada GCM, dan ada 6 properti HCM. Kita pindahkan di similarity. Nanti GCM properti ini kita akan cari jumlah fiturnya. Kita gunakan 4 sudut yang ini ya, kita cari ini menggunakan ini 0 derajat, 5 derajat, 90 derajat, 105 derajat. Yang terakhir untuk fitur bentuk kita menggunakan metrik dan eccentricity. Adalah perbandingan antara luas dan keliling suatu benda. Eksentri adalah perbandingan antara teori eksis dan minor eksisnya sama-sama fitur bentuk yang menggambarkan bentuk pipi atau bulatnya suatu benda. Oke, langkah selanjutnya saya menggambarkan writing dari file Excel. Sini ada tempat penyimpanan dari fitur kita ya. Di sini saya menggunakan perluangan for untuk melakukan hal insersi ke dalam file slot tersebut. Kemudian ini merupakan tahapan-tahapannya. Di sini saya menggunakan perulangan sebagai jenis dari daun dan terbanyak masing-masingnya daun dalam kelasnya. Oke, processingnya saya akan lakukan dua di sini. Yang pertama adalah untuk menghilangkan background dari citra daun. Berarti akan menyisakan gambar daunnya saja tanpa background. Perlu diketahui jika kita ingin memisahkan background dari citra, ini kita dapat melakukan traveling terlebih dahulu. Sudah kita lakukan thresholding, kita harus mengubah citra tersebut menjadi abu-abu atau grayscale. Kemudian kita thresholding. Setelah kita melakukan thresholding, kemudian tentunya kita akan menutup lubang-lubang yang dapat lubang-lubang yang padat dalam tahun menggunakan dilasi star. Depannya dinasti sekitar akan melakukan erosi untuk mengikis pinggiran daun yang hasilnya dikasih tadi. Kemudian kita akan men-split komponen RGB dari daun tersebut. Lalu kita akan install masukkan gula satu komponen baru yang bernama alpha, yaitu derajat ketransparanan dalam citra. Tujuannya adalah untuk membuat background ADB dari daun tersebut. Kemudian kita akan melakukan cropping terhadap citra
tersebut. Sahabat. Iya, selanjutnya citra adalah untuk membangun background ADB dari daun tersebut dan menjadi transparan. Nanti hanya akan menyisakan citra daunnya saja, citra daunnya. Kemudian multi processing yang kedua, kita akan melakukan cropping terhadap citra daun tersebut. Langkah-langkahnya, hasil tersebut tadi kita akan mencari kontur terbesarnya. Berikut merupakan kode untuk mencari kontur terbesar dari citra tersebut. Sabar, ini merupakan kode untuk mencari kontur terbesar. Konverter besar tersebut, kemudian kita akan cari titik ujung-ujungnya, lalu kita akan membuat bounding box. Setelah kita membuat bounding box, kita akan melakukan cropping citra tersebut menggunakan bounding box. Hasil akhir sequence merupakan gambar citra daun memiliki background transparan dan ukurannya sudah optimal. Yang hanya menyisakan daunnya saja. Kemudian langkah selanjutnya, ekstraksi ciri. Yang pertama adalah fitur yang adalah fitur warna devil HSV. Seperti biasa, kita harus ubah duduk ke domain HSV dengan menggunakan channel HSU. Ini kita dapat faktor analisis lebih dalam. Kemudian kita resep menggunakan HSU lebih dalam, menggunakan resep dia citra dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini ya, yang berikutnya kita lakukan. Kemudian warna dominan dari sabar. Kemudian warna dominan dari citra tersebut, channel HSV-nya merupakan ciri warna citra tersebut. Kemudian terlanjut itu fitur tekstur atau belt shape, gray level ke ukuran matriks, gimana kita akan mencari 24 fitur dengan menggunakan 6 properti. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan juga ke matriksnya, ke matriks Excel. Kita install yang menyimpan fitur dari citra daun. Kemudian 24 fitur yang masing-masing 4 sudut, yaitu 0, 45, 90, dan 135. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan juga ke matriksnya, ke matriks Excel. Kita install yang menyimpan fitur-fitur dari citra dan daun itu. Kemudian kita akan lanjut ke fitur bentuk. Sabar, kita menggunakan library untuk mencarinya. Di sini kita akan mendapatkan beberapa komponen Excel. Kita akan mendapat beberapa komponen, yaitu eccentricity area dan perimeter centers. Itu langsung kita pakai, kita gunakan sebagai fitur. Namun untuk matriks perlu kita menghitungnya menggunakan perimeter area. Untuk formula perimeter area ya. Untuk formula menghitung matriks dapat lihat pada baris berikut adalah
kali 4 dikali luas dibagi dengan kuadrat perimetrik. Sekarang saya akan melakukan running. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan untuk running code tersebut. Main P. Coba kita running. Ya, di sini hasilnya akan masuk di fitur kedua Excel ya, ini akan masuk di sini. Sama. Masuk di mana? Terlihat dia akan masuk di Excel di sini. Ini akan masuk di sini ya. Sudah saya jelaskan seperti tadi. Sekarang dia mulai proses runningnya. Kalau sudah selesai baru saya lanjutkan. Di sini saya akan pause terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang berikut adalah proses ekstraksi fitur yang telah kita simpan ke dalam Microsoft Excel ya. Ya, jadi untuk fitur warna terdapat 3 buah parameter, yaitu hue, saturation, dan value ya. Selanjutnya ada kemudian tabel sehat ada 6 jika list male toggle cm terdapat 6 dikali 4 sudut lebih 24, kemudian dapat 24 untuk fitur bentuk terdapat 5, yaitu metode desain, Trisinity. Angka-angka berikut ini dapat digunakan sebagai data training ya, untuk proses pengenalan pola untuk melakukan ilustrasi. Oke, baik, selanjutnya sekarang kita akan menerapkan pola-pola sederhana menggunakan terhadap kinerja stable menggunakan kaca training berupa fitur-fitur yang telah kita ekstrak. Berikutnya kita masuk ke Visual Studio Code, akan pindah ke KNN. Ya, kita bisa lihat dari pertama kurang lebih sama ya, ini untuk dari kayak proses ekstraksi fitur tadi. Fitur yang kita dapatkan tadi itu yang di Excel yang saya bilang tadi. Ini file name ya, data testingnya ini ya, file name yang untuk kita testing. Di sini kita akan tes data training yang para fitur-fitur di Excel tadi ya. Oke, di sini dataset Excel ya. Untuk tahapannya sama seperti ekstraksi fitur yang tadi. Ya. Oke, untuk brain processingnya sama kayak ekstraksi fitur untuk melakukan cropping dan kemudian kita lakukan ekstraksi fitur bentuk. Kemudian setelah semua itu jalan, kita akan menggunakan scaler yang ini. Mana scaler? Ini scaler untuk ini fungsinya adalah untuk menormalisasi nilai-nilai dari fitur-fitur rendah dan dapatkan kenapa dibutuhkan normalisasi, karena dengan normalisasi setiap fitur akan memiliki perannya masing-masing. Setelah kita standarkan menggunakan scaler, kita akan melakukan vetting. Kemudian kita akan buat kelas classifier menggunakan scaler. Simbol classifier yang dimiliki oleh library Escalate
dengan menyeting nomor netboardnya 13. Kita lihat pada nomor netboard yang ini ya, classifier nomor net 13. Harap diperhatikan nomor never ini diharapkan ganjil ya. Kemudian kita lakukan proses setting untuk mencocokkan data trending kita, yaitu berupa fitur kita ekstrak tadi dengan kelasnya dari fitur-fitur tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan prediksi terhadap data testing ini, yaitu kita memasukkan fitur dari ini fitur dari tersebut ke dalam classifier ini. Kemudian kita akan mencetak hasil dan klasifikasinya. Oke. Ya, sekarang kita akan mengecek apakah classifier dan data training kita betul. Sekarang ini langsung ke code-nya. Ya, menu ya. Untuk testingnya betul. Itu menu. Iya, betul. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, baik, coba kita coba yang kedua kalinya. Kita ambil. Coba kita testing apakah sudah betul untuk data training kita dengan classifier kita. Ini cari mana kita buat satu dan kita run. Iya, sudah betul. Oke, baik. Kita buat di sini sudah bisa yang menganalisis jenis daun berdasarkan input kita menggunakan data training berupa fitur yang telah kita ekstrak di. Kita sudah melakukan proses black processing terhadap training kita. Ada dua, yaitu menghilangkan background, kemudian yang kedua melakukan cropping terhadap citra, lalu dilanjutkan dengan proses aktif itu reserve. Ada tiga, yaitu pertama ada fitur warna hijau karena berupa warna dominan dari channel HSV. Kemudian yang kedua ada fitur tekstur, itu tuh merekam GLCM dengan 6 properti dengan atas sudut. Kemudian yang terakhir adalah fitur bentuk. Terakhir adalah fitur bentuk untuk menggunakan dua jenis parameter, yaitu merit test. Setiap matriks merupakan perbandingan antara area dan parameter, sedangkan Esther merupakan perbandingan antara Mayonet sistem general lagi dapat fitur dan disimpan dalam bentuk Excel. Kita juga sedang mencoba untuk membuat classifier sederhana menggunakan metode ini, di mana inputannya atau data sharingnya berupa file Excel dan kita juga sedang mencoba untuk melakukan klasifikasi terhadap daunnya tidak agak detail set. Jadi sekian tutorial saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang.